Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa harus tetap selalu semangat. Baiklah, untuk tahun ajaran 2020-2021 ini, Bu Fin akan mengajar di kelas 12 pada mata pelajaran Produk Cake dan Kue Indonesia. Anak-anakku sekalian, kemarin Bu Fin sudah mengirimkan kontrak pembelajaran untuk mata pelajaran Produk Cake Kue Indonesia, di mana kontrak pembelajaran tersebut untuk KKM di kelas 12 yaitu 75. Sedangkan dalam satu semester nanti kita mempelajari 4 bab. Untuk bab yang pertama kita membahas mengenai bahan pengisi dan bahan penutup kue. Kemudian bab yang kedua mengenai bahan penghias dan ornamen kue. Di bab keempat tentang gatoks dan torten, sedangkan di bab terakhir ada cake untuk ulang tahun. Selain itu, nanti kewajiban kalian dalam satu semester ini harus mengumpulkan 4 nilai tugas, 4 nilai penilaian harian terpadu, dan 1 nilai semester. Baiklah anak-anakku sekalian, di kelas 11 kemarin kita sudah belajar mengenai kue Indonesia berbahan dasar tepung-tepungan, kemudian kue Indonesia berbahan dasar kacang, kemudian kue Indonesia berbahan dasar umbi-umbian, serta aneka macam jenis cake Indonesia. Nah, untuk kelas 12 ini kita mempelajari yaitu di KD yang pertama tentang bahan pengisi dan bahan penutup kue. Dimana sebelum Bu Fin memberikan materi, Bu Fin akan menyampaikan untuk tujuan pembelajarannya tersebut ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran pada KD ini yaitu antara lain siswa mampu menjelaskan pengertian bahan pengisi kue. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan macam-macam bahan pengisi kue. Ketiga, siswa mampu menjelaskan bahan penutup kue. Dan yang keempat, siswa mampu menyebutkan macam-macam bahan pengisi kue ya. Itu merupakan keempat tujuan pembelajaran di bab pertama ini. Jadi nanti diharapkan kalian semuanya bisa mencapai dari keempat tujuan pembelajaran tersebut. Baiklah anak-anakku sekalian, kita memasuki untuk materi yang pertama yaitu tentang bahan pengisi dan bahan penutup kue ya. Di sini Bu Fin menampilkan pengertian bahan pengisi kue. Bahan pengisi kue, apa sih yang dimaksud dengan bahan pengisi kue? Nah, bahan pengisi kue yaitu bahan makanan dan sejenisnya yang digunakan untuk mengisi bagian dalam cake sehingga membuat makanan tersebut memiliki cita rasa yang tinggi. Nah, rasa untuk bahan pengisi kue bermacam-macam. Bisa berasa manis, bisa berasa asin, berasa gurih, berasa asam, dan bisa berasa pedas. Rasa dari bahan pengisi kue itu disesuaikan dengan kue yang akan diisi. Nah, selain untuk menambah cita rasa, bahan pengisi kue juga bisa menambah nilai gizi. Ya, itu. Jadi itu merupakan pengertian dari bahan pengisi kue. Selanjutnya, yaitu macam-macam bahan pengisi kue. Nah, untuk macam-macam bahan pengisi kue, bahan pengisi kue itu bisa menggunakan yang pertama ada buttercream. Nah, itu Bu Fin menyebut yang atas yang warnanya putih itu buttercream ya. Buttercream itu merupakan makanan ya atau bahan pengisi kue yang terbuat dari mentega. Kenapa warnanya putih? Karena kita menggunakan mentega putih. Jadi bahan dasar dari buttercream itu mentega putih yang ditambah dengan pemanis di sini bisa sirup atau bisa gula halus. Nah, itu di mixer menjadi satu sehingga adonannya bisa mengembang sehingga rasanya manis dan bisa digunakan untuk bahan pengisi. Selanjutnya selain buttercream ada selai buah. Nah, selai buah di sini bermacam-macam sekali, bisa menggunakan buah nanas, buah stroberi, kemudian buah mangga lah, itu semua buah bisa dijadikan untuk selai buah. Nah, selai buah ini ada dua jenisnya, selai buah yang halus dan selai buah yang kasar. Untuk selai buah yang halus atau tanpa serat itu biasanya disebut dengan jam. Selain selai buah, kemudian ada coklat. Nah,
Coklat di sini juga bermacam-macam jenisnya ya. Ada dark coklat, ada coklat kompon, ada coklat mesis, kemudian ada coklat pasta, sangat banyak sekali. Tetapi biasanya yang sering digunakan untuk bahan pengisi kue itu menggunakan coklat yang sudah diolah. Diolah dalam artian coklat yang rasanya sudah manis dan memiliki cita rasa yang tinggi. Nah, itu ya contoh dari macam-macam bahan pengisi kue. Selanjutnya ada bahan penutup kue. Bahan penutup kue itu apa sih ya? Di sini bahan penutup kue itu bukan berarti kemasan ya. Bahan penutup kue di sini itu dalam artian bahan penutup yang bisa dimakan. Nah, jadi bahan penutup kue yaitu bahan makanan dan sejenisnya yang digunakan untuk melapisi kue, baik sebagai penambah cita rasa ataupun penutup kue yang rusak. Nah, itu. Jadi bahan penutup kue bukan berarti bahan makanan yang digunakan hanya untuk menutup saja, tetapi bisa digunakan untuk memberikan hiasan atau bisa juga digunakan untuk menutupi dari kue tersebut yang rusak. Nah, bahan penutup kue macam-macamnya apa aja sih? Nah, di sini ada banyak sekali ya, ada 6 untuk bahan penutup kue. Yang pertama ada buttercream icing. Buttercream icing. Kemudian ada whipping cream icing, ada royal icing, ada ganache, ada glaze dan marsipan. Apa sih yang dimaksud dengan keenam itu? Nah, yuk kita bahas satu-satu ya di sini. Baik, yang pertama ada buttercream icing. Nah, apa sih yang dimaksud dengan buttercream icing? Nah, untuk buttercream icing ini sama dengan yang tadi sudah Bu Vin sampaikan ya, yang tadi sudah Bu Vin jelaskan, yaitu yang pada bahan pengisi ya. Bahan pengisi itu kan tadi ada buttercream. Lah, di sini sama. Buttercream itu jadi bisa digunakan untuk bahan pengisi dan bisa juga digunakan untuk bahan penutup. Nah, buttercream itu apa? Buttercream itu krim yang terbuat dari mentega putih ya, yang ditambah dengan gula. Gula di sini bisa simple sirup, bisa gula cair ataupun gula yang serbuk yang sudah halus, kemudian dimixer jadi satu sehingga teksturnya jauh lebih lembut. Nah, untuk menambah cita rasa biasanya buttercream ini bisa ditambah dengan krim ataupun esen vanila. Kalaupun biasanya kalian melihat buttercream kok berwarna-warni, ada yang warnanya merah, kuning, hijau lah. Warna-warni tersebut itu biasanya bisa ditambah dengan pewarna. Nah, buttercream ini rasanya dan teksturnya, rasanya manis, teksturnya itu lembut. Nah, itu biasanya digunakan untuk bahan olesan dasar dari kue-kue ulang tahun atau gatoks atau torten. Nah, selanjutnya whipping cream. Nah, ini whipping cream icing. Sekilas dari bentuknya sama dengan buttercream, tetapi berbeda. Nah, apa yang membedakan di sini? Nah, yang membedakan. Jadi, untuk buttercream itu kan terbuat dari mentega. Kalau whipping cream itu terbuat dari krim. Otomatis rasanya jauh lebih enak, jauh lebih creamy ya, karena terbuat dari krim. Cream icing ya. Untuk whipping cream ini itu ada 2 jenisnya ya. Ada yang berbentuk krim sudah jadi dan ada yang berbentuk serbuk. Jika yang berbentuk serbuk itu nanti kita harus olah dulu. Cara mengolahnya itu jadi serbuk whipping cream itu dicampur dengan air dingin kemudian dimixer sehingga bisa menjadi bentuk krim. Nah, itu. Sekilas warnanya sama, putih, bentuknya sama, teksturnya sama. Yang membedakan itu dirasa. Biasanya untuk whipping cream rasanya jauh lebih enak, jauh lebih creamy dibanding dengan buttercream. Fungsinya juga sama, yaitu untuk mengoles. Biasanya untuk mengoles, pertama untuk mengoles dasar cake dulu. Setelah itu juga bisa untuk digunakan membuat bunga atau daun dengan alat bantu spuit. Nah, itu. Selanjutnya ada royal icing ya, royal icing. Untuk royal icing itu umumnya ya terbuat dari royal icing terbuat dari
gula yang dimasak. Nah, royal icing itu apa? Royal icing adalah bahan penutup kue dengan bahan dasar tepung terigu, air, putih telur yang diberi warna. Nah, jadi untuk buttercream tadi kan bahannya butter dan whipping cream bahannya whipping cream. Nah, kalau royal icing itu bahan dasarnya itu dari tepung gula ditambah dengan air dan ditambah dengan putih telur. Nah, itu dimixer jadi satu sampai dengan mengembang. Nah, untuk memberikan warna bisa dikasih pewarna makanan, bisa merah, kuning, hijau. Itu fungsinya royal icing itu untuk menutup kue ya, untuk menutup kue, bisa untuk menghias kue, biasanya diaplikasikan pada kue-kue kering. Nah, itu royal icing. Selanjutnya ada ganas. Nah, ganas. Mungkin kalian biasanya melihat ya, sudah sering melihat coklat yang dilelehkan. Ya, tapi untuk ganas itu sama bentuknya coklat yang dilelehkan, hanya saja ditambah dengan susu ya, dan biasanya dicampur dengan sedikit margarin agar warnanya jauh lebih mengkilap ya. Jadi ganas ini terbuat dari dark coklat ya, yang ditambah dengan susu dan ditambah dengan sedikit margarin, kemudian ditim, dilelehkan menjadi satu ya. Biasanya ganas ini dituang pada cake yang sudah dingin ya. Ketika ganas itu dituang pada cake sementara cake-nya masih panas, itu nanti ganasnya itu akan selalu tetap lumer, sehingga saat menuangkan ganas sebaiknya cake-nya didinginkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada glaze. Nah, glaze itu apa sih? Glaze itu sebenarnya hampir sama ya, sekilas hampir sama dengan ganas. Cuma yang membedakan glaze itu biasanya ditambah dengan gelatin atau agar-agar ya, sehingga warnanya jauh lebih mengkilap daripada ganas tadi. Ya, biasanya ini glaze ini dioleskan untuk donat-donat. Rasanya juga bermacam-macam, variannya bermacam-macam, ada yang strawberry, vanilla, green tea, coklat, tiramisu. Nah, selanjutnya marsipan lah. Mungkin kalian masih asing ya, jarang ini untuk marsipan, masih agak asing. Marsipan itu apa sih? Nah, di situ sudah ada gambarnya ya, sudah ada gambarnya. Jadi untuk marsipan ya, marsipan itu merupakan pasta yang mempunyai aroma almond ya. Jadi terbuat dari serbuk almond, putih telur dan tepung gula. Jadi itu dari serbuk almond, putih telur sama tepung gula diaduk jadi satu ya. Nah, itu di atas ya, yang ada gambarkan ada gambar dua ya, ada dua gambar marsipan yang putih. Jadi marsipan yang putih itu bentuk marsipan yang sesungguhnya itu seperti itu ya, jadi seperti fondant. Nah, kemudian gambar yang kedua itu yang bentuknya buah-buahan, itu dari marsipan yang sudah diaplikasikan ke kue. Jadi marsipan itu bentuk aslinya padat seperti itu, kemudian dipipihkan. Biasanya cara menggunakannya dipipihkan. Setelah dipipihkan kemudian ditempelkan ke kue-kue atau roti-roti kering ya, atau ke cake lah, sehingga biasanya bentuknya menyerupai bentuk aslinya seperti itu. Bisa dibentuk menjadi buah, aneka macam buah, atau bisa dibentuk dengan berbagai macam bentuk ya, itu. Nah, selanjutnya sudah selesai untuk pertemuan kali ini ya. Jadi pada pertemuan kali ini bisa disimpulkan ya, untuk materi ini bahan pengisi kue itu ada bermacam-macam ya. Bahan pengisi kue bisa buttercream, bisa coklat, dan bisa juga selai. Kemudian untuk bahan penutup kue, jadi bahan penutup kue di sini bukan berarti bahan penutup kue yang menggunakan kemasan ya. Dalam artian bahan penutup kue yang bisa menutupi kue untuk memberikan cita rasa, untuk menutup kelemahan kue tersebut ya. Biasanya macamnya bisa menggunakan royal icing, kemudian marsipan, kemudian buttercream, ganas ya. Itu yang dimaksud dengan dan contoh-contoh dari bahan penutup kue. Nah, sekian pada pertemuan kali ini. Bu Vin harapkan untuk pertemuan selanjutnya lagi
kita bisa bertemu kembali. Kemudian bagi kalian yang sekiranya kurang jelas, bisa nanti bertanya ke Bu Vin, dan Bu Vin menyediakan modul buat kalian. Silahkan nanti modulnya dilihat pada Google Classroom, dipelajari. Jika nanti ada hal-hal yang belum jelas atau ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan ke Bu Vin, bisa melalui Google Classroom ataupun chat via WA. Demikian, semoga pelajaran kali ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu semangat dan salam sehat. Sekian, terima kasih.